Halo semuanya, balik lagi bareng aku Erlangga, salah satu tim edukasi dari informasi obat. Pada video kali ini kita bakal bahas yaitu mengenai informasi dari obat, yaitu Cefixime trihidrat, yaitu mengenai keamanan untuk ibu hamil, dosis, cara mengonsumsi yang benar, interaksi obat, dan efek samping. Nah, sebelum mulai ke pembahasannya, kita intro terlebih dahulu ya. Nah, jadi Cefixime ini merupakan obat antibiotik yang digunakan untuk mengatasi infeksi seperti infeksi saluran pernafasan, infeksi tenggorokan dan amandel, infeksi pada telinga, infeksi pada saluran kemih, dan dapat juga digunakan untuk mengatasi infeksi seks menular seperti gonore. Cefixime ini merupakan antibiotik yaitu golongan cephalosporin generasi ketiga. Nah, obat ini bekerja yaitu dengan cara menghambat pembentukan dinding bakteri. Dengan begitu, sehingga bakterinya tidak dapat berkembang sehingga si infeksinya dapat diatasi. Cefixime ini merupakan obat yang tidak dapat digunakan untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh virus yaitu seperti flu. Nah, untuk keamanannya sendiri, Cefixime untuk ibu hamil dan menyusui itu termasuk kategori B. Artinya pada studi penelitian pada hewan coba itu tuh tidak memperlihatkan adanya efek samping terhadap janin. Namun belum ada studi terkontrol pada wanita hamil atau uji klinisnya. Dan belum diketahui dengan pasti apakah Cefixime ini dapat diserap oleh ASI atau tidak. Jadi sebelum mengonsumsi obat Cefixime ini dianjurkan untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter maupun apa. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengonsumsi obat-obatan yang di sini adalah khususnya Cefixime. Yang pertama adalah beritahu kepada dokter maupun apoteker jika Anda mempunyai riwayat hipersensitivitas atau alergi terhadap obat Cefixime atau golongan cephalosporin lainnya. Dan beritahu dokter atau apoteker juga mengenai riwayat penyakit Anda. Dan yang ketiga adalah jika terjadi reaksi alergi atau terjadi overdosis setelah mengonsumsi Cefixime atau antibiotik lainnya, yaitu segera temui dokter dan berkonsultasilah kembali. Nah, untuk informasi mengenai dosis dan aturan minum dari Cefixime, informasi yang diberikan inilah bukan pengganti dari nasihat medis. Jadi sebelum melakukan pengobatan, sebaiknya berkonsultasilah terlebih dahulu kepada dokter atau apoteker sebelum mengonsumsi obat-obatan. Nah, jadi untuk dosis Cefixime ini setiap individu atau orang-orang itu tuh berbeda-beda, dan untuk dosisnya sendiri itu nanti bakal disesuaikan oleh dokter berdasarkan kondisi si pasiennya atau sesuai usia atau respon tubuh terhadap pengobatan menggunakan Cefixime. Nah, untuk dosis secara umum yaitu dewasa 200 sampai 400 mg per hari yang bisa dibagi ke dalam 1 sampai 2 kali pemberian selama 7 sampai 14 hari. Sedangkan untuk anak-anak usia di atas 6 bulan sampai 10 tahun yaitu dengan berat badan yaitu kurang dari 50 kilo yaitu 8 mg per kilo berat badan per hari yang nantinya bisa dibagi 1 sampai 2 kali pemberiannya atau sesuai dari petunjuk dokter atau apoteker. Berikut ini informasi mengenai cara mengonsumsi antibiotik Cefixime dengan benar. Yang pertama, Cefixime ini kan merupakan antibiotik ya. Jadi dia termasuk obat keras. Jadi dalam penggunaannya harus menggunakan resep dari dokter dan pastinya itu mengikuti anjuran dari dokter atau apoteker. Dan jangan lupa untuk membaca keterangan pada kemasan obat. Dan yang paling penting itu jangan menambah atau mengurangi dosis serta jangan menggunakan antibiotik Cefixime ini melebihi jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, untuk Cefixime sediaan tablet, kapsul itu nanti dapat diminum dengan segelas air putih, yaitu dapat diminum sebelum atau sesudah makan, dan jangan menghancurkan dari si tablet ataupun kapsul dari sediaan Cefixime ini, jadi dikonsumsi secara utuh saja.
dan tidak boleh dianjurkan untuk mengunyah antibiotik cefixime ini. Jika mengonsumsi cefixime untuk bentuk sediaan sirup, itu pastikan kocok terlebih dahulu botolnya sebelum diminum. Gunakan sendok takar yang sesuai yang biasanya disertakan di dalam kemasan obat agar dosisnya itu tuh lebih tepat dan sesuai. Untuk mengonsumsi cefixime bentuk sediaan tablet kunyah, tablet harus dikunyah terlebih dahulu agar dan tidak ditelan secara utuh ya. Dan untuk pengobatan agar efektif, yaitu konsumsilah cefixime ini pada waktu dan jam yang sama. Sama hal dengan pengonsumsian obat-obatan lainnya. Jadi setiap obat itu pastinya punya interaksi, bisa meningkatkan efek samping atau menurunkan efektivitas dari suatu obat tersebut. Nah, di sini untuk interaksi cefixime dengan obat lainnya, yaitu dapat meningkatkan resiko terjadinya pendarahan jika dikonsumsi bersamaan dengan obat antikoagulan seperti warfarin. Selanjutnya dapat meningkatkan kadar cefixime di dalam pembuluh darah jika digunakan bersama dengan nifedipin dan probionecid. Sedangkan peningkatan kadar karbamazepin di dalam darah jika dikonsumsi bersamaan dengan cefixime dan dapat menyebabkan penurunan efektivitas vaksin yang berasal dari bakteri hidup seperti vaksin BCG, vaksin tifus, dan vaksin kolera. Efek samping dari cefixime ini bisa aja timbul, yaitu mulai dari gejala yang ringan hingga yang cukup parah. Nah, untuk efek samping yang bisa timbul secara umum bisa seperti sakit kepala atau pusing, mual muntah, diare, perut kembung. Nah, lakukan pemeriksaan kepada dokter jika efek samping tidak kunjung mereda atau semakin memburuk. Nah, segera ke dokter jika muncul reaksi alergi obat atau efek samping yang lebih serius seperti sakit perut yang berat, mual muntah yang tak kunjung reda, yaitu penyebab infeksi yang ditandai dengan berupa gejala seperti demam atau sakit tenggorokan yang tidak kunjung mereda, dan infeksi C atau differences, yaitu yang biasanya ditandai dengan gejala berupa diare yang tidak kunjung berhenti, kram perut, atau tinja berlendir atau berdarah. Nah, selain itu juga penggunaan cefixime dalam jangka waktu yang lama itu bisa meningkatkan resiko terjadinya infeksi jamur yang bisa ditandai munculnya dengan ruam putih seperti sariawan di mulut dan lidah atau keputihan yang tidak normal. Oke, cukup sekian pembahasan mengenai informasi obat cefixime. Semoga bisa bermanfaat. See you, bye-bye.